Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Abu Ismail. Kali ini ada handphone Samsung J3 2016 ya, atau J3 20G ya. G atau F sama aja ya. Oke, ini rencananya kita akan pasang custom ROM ya, custom ROM. Dan ini bisa dilihat masih ori semua ya. Seperti ini ya. Masih ori semua, belum terpasang custom ROM. Nah, untuk versi Android-nya bisa dilihat masih Android 5 ya, atau Lollipop ya. Dan untuk Android 5 sendiri sepertinya sudah tidak bisa YouTube ya. Oke, kita kembali. Kita ke pengaturan, lalu ke tentang perangkat, tentang ponsel. Lalu di sini ada nomor versi. Nah, ini ya, nomor versi. Silahkan kalian ketuk-ketukan beberapa kali, kurang lebih 7 kali ya. Intinya kita akan masuk ke mode pengembang. Kita akan coba nyalakan kunci OM-nya ya. Oke, kita kembali. Ini agak sulit ya tombol bawahnya. Lalu kita klik opsi pengembangnya. Nah, di sini kan OM-nya belum aktifkan ya. Aktifkan dulu OM-nya. Lalu USB debugging juga diaktifkan ya. Seperti itu. Lalu kita kembali dan kita matikan dulu handphonenya ya. Oke, kita masuk ke mode download atau Odin mode dengan cara menekan tombol power, tombol tengah atau tombol home, dan tombol volume bawah secara bersamaan ya. Lalu konfirmasi, tekan tombol volume up sekali saja ya. Oke, udah masuk ke mode download. Untuk sharingnya, ini ya bisa dilihat. Sharing ini ya, J320 ya, G. Samsung J3 2016 ya. Oke, kita ke tampilan PC. Pertama kita download dulu untuk bahan-bahannya ya. Semua bahan-bahan saya taruh di deskripsi ya. Untuk linknya silahkan kalian download ya. Pertama kita download dulu untuk VivorOS-nya. Nah, ini udah saya download ya, jadi saya cancel saja. Lalu kita download untuk open GApps-nya, GApP-nya ya. Nah, penting di sini untuk di tab variannya silahkan kalian pilih yang paling atas ya, ARM. Untuk bukan varian ya, platform ya. Terus untuk Android-nya Android 7 dan variannya silahkan pilih yang Pico ya. Supaya nanti tidak error ya. Dan tunggu beberapa detik-detik. Nanti seperti ini ya, tinggal download. Ini berhubung saya udah download, jadi di cancel saja ya. Dan untuk driver dan yang lainnya Odin sudah saya sertakan di kolom deskripsi ya, tinggal di download saja. Oke, kita masuk ke Odinnya, kita buka Odinnya. Kita akan melakukan penginstalan TWRP dulu ya. Untuk file TWRP-nya sudah saya sertakan juga di kolom deskripsi ya. Kita masuk ke tab AP, lalu kita arahkan file yang tadi kita download. Seperti ini ya. Ini saya cukup sedikit ya. Ini ekstensinya MB5 ya. Lalu kita klik. Setelah itu kita ke tab option. Jangan lupa di sini kita unchecklist ya, atau hilangkan centangnya ya, supaya nanti saat penginstalan tidak error ya untuk TWRP-nya. Oke, kita colokkan kabel USB-nya.
colokan, sambungkan ke HP yang tadi, udah masuk download mode, dan ini udah terbaca COM sekian ya di Odin-nya. Bagi yang belum terbaca, silahkan cek drivernya barangkali belum terinstall, atau kabel datanya, atau silahkan pindahkan ke port USB yang lain. Oke, sudah semua, lalu kita klik start ya. Dan ini prosesnya hanya beberapa detik saja ya. Dan handphone otomatis tidak restart ya, seperti ini ya. Oke, untuk apa namanya? Menghilangkan mode Odin-nya, kita buka saja. Buka baterainya. Lalu kita pasang lagi ya. Buka, lalu kita pasang lagi. Lalu kita akan coba masuk ke mode TWRV ya. Dengan cara menekan tombol power, tombol tengah, tombol home, dan tombol volume atas secara bersamaan. Nah, ini maaf ya, ini saya agak sulit ya, soalnya tombol on off sama volume atasnya agak mendelep ya, agak ke dalam ya. Jadi agak sulit banget ya. Secara bersamaan ya, kita muncul dan itu udah ada tulisan recovery-nya ya. Ini tandanya sudah terinstall TWRV ya. Oke, seperti ini. Ini untuk bahasanya menggunakan bahasa Rusia ya. Jadi untuk mengganti bahasanya kita klik yang sebelah kanan dari bawah kedua ya. Nah ini kita klik. Nah itu ada logo bola dunia ya. Kita klik lalu kita pilih untuk bahasanya ya. Kita pilih English dan otomatis berubah bahasanya ya. Lalu kita wipe dulu. Kita format data, internalnya akan hilang semua. Jadi usahakan kalian nanti untuk menaruh ROM-nya di eksternal ya, di kartu SD ya. Oke, ini udah selesai. Lalu kita ke advance, kita centang semua kecuali apa namanya micro SD dan apa itu USB ya. Oke, kita swipe. Oke, udah selesai. Kita kembali dan kembali, lalu kita lakukan install ya. Ini saya lupa ya, saya belum terpasang kartu SD-nya. Ini ya, belum dipasang kartu SD-nya. Saya copy dulu ya, saya copy dulu. Nanti saya masuk ke mode TWRP lagi ya. Oke, ini udah saya pasang kartu SD-nya. Kita akan lakukan penginstalan ROM-nya ya. Oke, kita klik install, lalu pilih storage-nya silakan di kartu SD atau di internal. Kita pilih di kartu SD, lalu klik, kita cari untuk ROM-nya. Lalu kita klik, tunggu ya untuk VivorOS-nya. Ini lagi menginstal ya, menginstal ROM VivorOS. Jadi usahakan kartu SD yang bagus ya, sebelumnya diformat dulu supaya nanti tidak terjadi error di tengah-tengah ya. Ikuti videonya sampai selesai, jangan sampai di skip-skip ya, khawatirnya nanti handphonenya bootloop ya, hang logo. Jadi insya Allah tidak akan ada apa error. Yang penting mengikuti tutorial sampai selesai ya. Oke, done ya, udah selesai ya untuk penginstalan ROM-nya ya. Sekarang kita tinggal menginstal GAPS-nya, GAPP-nya ya, Open GAPS. Itu udah keluar. Kalau ini size-nya agak besar ya, agak lama, jadi kita tunggu saja ya. Tadi usahakan untuk Android-nya Android 7 ya, untuk variannya yang Pico ya. Kalau yang lainnya, yang Micro, juga saya belum nyoba ya.
Kita tunggu, ini udah saya percepat ya. Jika pas penginstalan OpenGAPS-nya error, silahkan cek lagi ya. Barangkali ada yang beda ya. Oke, udah selesai. Lalu kita reboot sistem. Reboot sistem. Nah, di sini kita akan memasuki tahap yang lumayan lama ya. Jadi otomatis baterainya siapkan ya. Siapkan baterai minimal 50% atau bagi yang ngedrop silahkan dicas ya. Oke ya, udah berhasil. Kita tunggu untuk loadingannya, itu logonya udah keluar. Logonya seperti ular naga ya. Kita tunggu. Ini saya percepat ya, sambil dicas. Untuk booting awalnya nggak usah khawatir, kurang lebih 5-10 menit ya. Tidak sampai 1 jam ya. Bila mana nyampe 2 jam berarti memang apa namanya bootloop ya. Jadi nanti silahkan diinstal via Odin lagi ya untuk ROM yang aslinya ya. Nanti untuk apa namanya cara ngeples ke ROM aslinya nanti saya bikinkan video lagi ya. Mudah-mudahan ada bahan lagi ya. Jadi jangan khawatir ya. Bagi pemula yang baru belajar ngoprek juga jangan khawatir ya. Penting berani saja ya. Oke, ini udah masuk ke selamat datang. Jadi dia langsung seperti ini ya tampilannya ya. Kita tunggu. Siapkan sebagai baru. Dan di sini ada pilihan hubungan ke jaringan atau tidak ya. Kalau hubungan ke jaringan biasanya dia agak lama ya. Kalau pengen cepat silahkan jangan hubungkan ke jaringan ya. Jadi tanpa menggunakan jaringan. Ini saya coba dulu menggunakan WiFi jaringan. Apakah dia cepat? Oke, bentar kita coba lagi. Tadi salah untuk sandingnya. Dan ini ternyata udah saya tunggu beberapa menit masih seperti ini ya. Jadi lama ya. Silahkan kalian kembali lagi ya, kembali dan hubungkan tanpa jaringan ya, biar cepat ya. Oke, baru gabung jangan lupa untuk like dan subscribe channel Abu Ismail, nyalakan tombol loncengnya supaya dapat pemberitahuan dari channel Abu Ismail. Oke, seperti ini kita lewat saja. Kita lewati. Untuk pin kita lewati saja. Kita next seperti biasa. Dan itu udah muncul Viper OS-nya ya. Udah muncul Viper OS-nya tampil seperti ini ya. Sukses ya. Untuk aplikasinya cuma sedikit, jadi untuk space-nya kita lihat ya. Kita lihat nanti space-nya sisanya berapa ya. Untuk SIM-nya ini agak disilang ya. Kita lihat dulu SIM-nya, kita cek 2G 3G-nya. Ini LTE, kita coba ke 2G. Oh, ini ternyata SIM-nya maaf ya, SIM-nya udah mati ya, jadi tidak ada sinyal ya. Jangan takut ya untuk sinyal, insya Allah normal ya. Karena kemarin-kemarin saya juga udah nyoba ya. Sinyal normal untuk 4G-nya keluar ya. Jangan takut ya, ini berhubung kartunya juga mati ya. Kita lihat untuk versi Android-nya. Untuk sinyal jangan takut ya, normal semua ya. 4G keluar ya. Oke, ini untuk Android-nya bisa dilihat sudah berubah. Tadi kan Android 5 ya, Lollipop. Ini udah Android 7 ya, Nugget ya. Itu ya, udah huruf N-nya Nugget. Oke, dan ini sekarang kita lihat untuk space-nya ya. Sisa dari sistemnya berapa ya? Ini kan belum terinstall apa-apa ya. Sisanya kurang lebih 5 ya. 5 GB ya. Ini kan baru kepake kurang lebih 3 gigaan ya, 2, sekian.
sisanya 5 giga ya, lumayan lah ya untuk menginstal aplikasi ya. Jadi ini ROM-nya lumayan ringan ya. Kita cek untuk kamera, kamera belakang cek normal ya. Untuk kamera depan kita cek dan ini agak sedikit buram. Kurang tahu kameranya atau memang bug ya. Jadi sebelumnya juga saya belum ngecek ya untuk kameranya ya yang depan. Silahkan kalian cek sendiri kameranya yang depan apakah bug atau memang kameranya ini yang bermasalah ya. Oke, tadi untuk WiFi normal ya, udah tadi terhubung ke WiFi itu bisa dilihat. Untuk sinyal jangan khawatir juga normal. Kita coba dial IMEI apakah dia bisa normal ya. Untuk kita dial untuk apa? Lock jaringan bisa nggak ya? Untuk lock jaringan dia nggak bisa ya, nggak bisa keluar, nggak bisa mengakses. Kalau kemarin di J2 Prime itu bisa, cuman nggak bisa ngelock jaringan ya. Untuk yang lainnya ya ini radio harus terhubung ke handset. Oke, semua normal ya. Silakan cek sendiri ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.